Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukria, NIM 1931041195 dari kelas PJKRE, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Makassar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang footwork dalam permainan bulu tangkis. Menurut Sujana 2009, bahwa permainan bulu tangkis atau badminton berasal dari permainan yang bernama battledore dan shuttlecock. Di India, pada abad ke-18, permainan ini diberi nama dengan pona. Olahraga ini mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia pada awal tahun 1930. Hal ini dikarenakan sudah dimainkan banyak masyarakat, baik di perkotaan maupun di daerah pedesaan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Olahraga ini dapat memberikan peran yang tidak membuat tidak adanya perbedaan pada setiap kalangan. Bulu tangkis yaitu olahraga yang dimainkan oleh dua orang apabila bermain perorangan atau tunggal, serta 4 orang atau 2 pasangan, yaitu ganda, yang saling berlawanan. Olahraga bulu tangkis yang sekarang banyak dimainkan terdiri dari 5 partai atau nomor. Yang pertama, tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Bulu tangkis menjadi sebuah olahraga populer di dunia, terutama di wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara, yang saat ini mendominasi olahraga ini dibandingkan dengan negara lainnya. Bulu tangkis ini sendiri merupakan salah satu olahraga yang menggunakan alat dan lapangan yang dibatasi oleh net. Salah satu teknik dalam permainan bulu tangkis yaitu footwork atau gerakan kaki. Menurut Herman Subardja 2007-32, footwork adalah gerakan langkah-langkah kaki yang mengatur badan untuk mendapatkan posisi badan agar memudahkan pemain dalam melakukan gerakan memukul shuttlecock dengan posisinya. Footwork diartikan sebagai kemampuan dalam mengatur gerakan kaki dalam menopang tugas memukul, sebagaimana menurut Irawadi tahun 2009. Footwork adalah teknik pergerakan kaki. Kemampuan bergerak, berpindah tempat, atau mengatur posisi tubuh sangat tergantung pada kemampuan kaki atau footwork. Dalam permainan bulu tangkis, kaki berfungsi sebagai penyangga tubuh untuk menempatkan badan dalam posisi yang memungkinkan untuk melakukan gerakan pukulan yang efektif. Gerakan kaki ini biasanya disebut footwork atau kerja kaki. Footwork adalah gerakan-gerakan langkah kaki yang mengatur badan untuk menempatkan posisi badan sedemikian rupa
sehingga memudahkan dalam melakukan gerakan memukul kok sesuai dengan posisinya. Prinsip dasar footwork bagi pemain yang menggunakan pegangan atau right-handed adalah kaki kanan selalu berada di ujung, atau setiap melakukan langkah selalu diakhiri dengan kaki kanan. Teknik footwork adalah merupakan teknik langkah kaki yang apabila dilakukan dengan posisi yang benar, maka akan menghasilkan suatu pukulan yang berkualitas. Footwork juga membuat kita menjadi lebih efisien untuk menjaga stamina dengan cara melakukan gerakan langkah yang benar, maka kita tidak perlu membuang banyak tenaga. Pemain juga harus mengatur posisi dengan cepat untuk dapat mengembalikan shuttlecock dengan pukulan yang berkualitas. Oleh sebab itu, seorang pemain harus mempunyai kecepatan serta kelincahan yang teratur atau yang disebut dengan footwork. Faktor yang harus diperhatikan untuk melakukan footwork ini dengan baik adalah senantiasa berdiri dengan sikap dan juga posisi yang tepat ketika berada di lapangan. Lakukan gerakan melangkah ke depan, belakang, samping kanan, dan ujung kiri sambil memukul kok serta selalu perhatikan bagaimana keseimbangan tubuh. Usahakan agar selalu berdiri dengan kaki dijinjit ataupun tumit, kaki tidak menempel di lantai. Hal ini dilakukan supaya gerakan melangkah lebih cepat. Sebagai contoh, jika kamu akan memukul kok yang berada di lapangan bagian depan atau samping kanan, maka kaki kanan selalu berada di depan. Demikian pula jika hendak memukul kok di belakang, posisi kaki kanan berada di belakang. Olah kaki dalam-dalam pemain bulu tangkis merupakan dasar yang harus dikuasai oleh setiap pemain, karena gerakan kaki harus lincah, gesit, dan cepat untuk mengembalikan bola dengan teknik yang benar. Latihan olah kaki dapat dilakukan menggunakan raket tetapi tanpa menggunakan bola, di mana gerakan diakhiri dengan pukulan atau seolah-olah mengembalikan atau memukul bola. Tujuan olah kaki yang pertama yaitu setelah melakukan servis supaya segera ke posisi strategis atau ke tengah untuk permainan single. Yang kedua, saat mengambil atau memukul bola dengan sikap yang benar, atau karena tidak terlambat dengan jatuhnya bola. Yang ketiga, setelah mengembalikan bola dari lawan supaya segera ke posisi atau ke posisi strategi atau tengah. Langkah kaki dalam permainan bulu tangkis adalah ke segala arah atau sesuai datangnya bola, tetapi
dapat digambarkan ke dalam 8 arah mata angin. Yang pertama, ke depan atau melangkah maju. Yang kedua, ke depan atau serong kanan. Yang ketiga, ke kanan atau memakai langkah step. Yang keempat, ke belakang kanan atau serong. Yang kelima, ke belakang atau langkah mundur. Yang keenam, ke belakang kiri atau serong. Yang ketujuh, ke kiri atau memakai langkah step. Yang kedelapan, ke depan kiri atau serong kiri. Banyak variasi dari bentuk teknik pengaturan kaki atau footwork dalam permainan bulu tangkis. Di antaranya, yang pertama yaitu langkah bergantian. Langkah bergantian bisa disebut juga dengan langkah konvensional dan hanya mengikuti struktur gerak lazimnya, seperti berjalan sesudah kiri dilanjutkan dengan kanan ataupun sebaliknya. Yang ketiga, langkah meloncat. Langkah ini biasanya dilakukan untuk mengambil shuttlecock yang bersifat cegatan atau gerakan yang tiba-tiba. Karakteristik langkah ini terletak pada kecepatan dalam mencegat dan menutupi sisi lapangan. Penggunaan langkah ini tidak hanya kecepatan 29, namun kekuatan otot kaki lebih ekstra besar karena cenderung menahan berat badan tubuh dari gerakan-gerakan meloncat. Yang keempat, langkah menggunting. Biasanya dilakukan pada pergerakan pengembalian di sisi bagian belakang. Langkah ini akan lebih efektif kalau disertai perpindahan berat badan dari pertukaran kaki yang menyerupai gerakan menggunting. Yang kelima, langkah gabungan atau kombinasi. Langkah ini merupakan gabungan dari semua langkah yang ada. Biasanya langkah gabungan atau kombinasi bisa terjadi saat terjadinya rally yang panjang. Ini semua dikarenakan karena shuttlecock yang dipukul atau bergerak ke semua arah yang memungkinkan terjadinya langkah gabungan atau kombinasi. Keterlambatan dalam pengembalian pukulan lawan sering menjadi kegagalan kita dalam mengembalikan pukulan lawan dengan baik dan benar. Sabta Kunta Purnama mengatakan, langkah kaki atau footwork dalam permainan bulu tangkis sebagai penopang tubuh untuk bergerak ke segala arah dengan cepat, sehingga dapat memposisikan tubuh sedemikian rupa supaya dapat melakukan gerakan pukulan efektif. Teknik ini merupakan dasar untuk menghasilkan pukulan yang berkualitas. Tentu, apabila dilakukan dengan posisi yang baik, untuk bisa memukul dengan posisi baik, seorang atlet harus memiliki kecepatan gerak. Kecepatan gerak kaki tidak bisa dicapai apabila footworknya itu tidak teratur. Dari pandangan di atas dapat dikatakan bahwa untuk melatih footwork atlet harus dengan cepat dan tepat, karena jika tidak benar, maka atlet akan kesulitan untuk mengembalikan pukulan
yang diberikan oleh lawan. Dari berbagai teori tersebut, peneliti mencoba mengembangkan model latihan footwork pada olahraga bulu tangkis. Model latihan ini dikembangkan dengan susunan yang sistematis. Pada model latihan yang telah dijabarkan, bentuk-bentuk latihan footwork pada bulu tangkis untuk memaksimalkan terjadinya footwork yang tepat dan benar, dan memberikan inovasi dalam latihan dengan tujuan penyesuaian situasi, kondisi, dan memberikan kondisi subjek penelitian. Footwork berkaitan erat dengan kekuatan kaki, sehingga banyak cara yang dilakukan untuk melatih footwork pemain bulu tangkis. Berikut ini adalah beberapa latihan yang dapat meningkatkan kelincahan footwork pada olahraga bulu tangkis. Latihannya itu dapat berupa: yang pertama, latihan langkah atau shadow; yang kedua, skipping; yang ketiga, shuttle run; yang keempat, zigzag; dan yang terakhir itu sprint. Beberapa latihan tersebut mengandung gerakan yang cepat, sehingga cocok untuk meningkatkan footwork. Latihan yang pertama yaitu shadow umum. Untuk gerakan pertama, gerakan kedua pelaksanaan. Atlet mengambil posisi siap di belakang kiri titik 06 dengan menggunakan raket. Yang kedua, atlet melangkah bergantian maju ke depan ke arah titik nomor 1 dengan gerakan memukul shuttlecock. Yang ketiga, atlet melangkah bergantian mundur ke belakang titik 06 dengan gerakan memukul shuttlecock. Yang kedua itu untuk model silang. Pelaksanaannya yaitu: yang pertama, atlet mengambil posisi siap di belakang kiri titik nomor 6 lapangan dengan menggunakan raket. Yang kedua, atlet melangkah berturut-turut maju silang ke depan ke arah titik nomor 3 dengan gerakan memukul shuttlecock. Yang ketiga, atlet melangkah berturut-turut mundur silang ke belakang ke arah titik nomor 6 dengan memukul shuttlecock. Selanjutnya yaitu model ke samping. Untuk pelaksanaannya sendiri yaitu: yang pertama, atlet mengambil posisi siap di titik tengah lapangan dengan menggunakan raket. Yang kedua, atlet langkah meloncat ke samping kanan ke arah titik nomor 5 dengan gerakan memukul shuttlecock. Yang ketiga, atlet langkah meloncat ke samping kiri ke arah titik nomor 4 dengan memukul shuttlecock. Selanjutnya yaitu model maju silang dan mundur lurus. Untuk pelaksanaannya sendiri, yang pertama yaitu atlet mengambil posisi siap di belakang titik nomor 6 lapangan menggunakan raket. Atlet melangkah bergantian ke depan ke arah titik nomor 3 dan melakukan gerakan memukul shuttlecock. Yang ketiga, atlet melangkah bergantian ke belakang ke arah titik nomor 8 dan melakukan gerakan memukul shuttlecock. Yang keempat, atlet melangkah bergantian ke depan ke arah titik nomor 1 dan melakukan gerakan memukul shuttlecock. Untuk yang kelima,
atlet melangkah bergantian ke arah titik nomor 6 dan melakukan gerakan memukul shuttlecock. Selanjutnya yaitu model maju lurus dan mundur silang. Dalam pelaksanaannya sendiri yaitu yang pertama, atlet mengambil posisi siap di belakang di titik nomor 8 lapangan menggunakan raket. Yang kedua, atlet melangkah bergantian ke arah depan ke titik nomor 3 dan melakukan gerakan memukul shuttlecock. Yang ketiga, atlet melangkah bergantian ke arah belakang titik nomor 6 dan melakukan gerakan memukul shuttlecock. Yang keempat, atlet melangkah bergantian ke arah depan ke titik nomor 1 dan melakukan gerakan memukul shuttlecock. Yang kelima, atlet melangkah bergantian ke arah belakang ke titik nomor 8 dan melakukan gerakan memukul shuttlecock. Untuk latihan shadow khusus itu, yang pertama itu model segitiga sama kaki. Untuk pelaksanaannya sendiri, yang pertama, atlet mengambil posisi siap di belakang kiri di titik nomor 6 lapangan menggunakan raket dan memukul shuttlecock. Yang kedua, atlet melangkah bergantian ke arah samping titik nomor 8 dan melakukan gerakan memukul shuttlecock. Yang ketiga, atlet melangkah bergantian ke arah depan titik nomor 2 dan melakukan gerakan memukul shuttlecock. Yang keempat, atlet melangkah bergantian ke arah belakang ke titik nomor 6 dan melakukan gerakan memukul shuttlecock. Selanjutnya, model segitiga siku-siku. Dalam pelaksanaannya yaitu yang pertama, atlet mengambil posisi siap di belakang lapangan titik nomor 8 menggunakan raket dan gerakan memukul shuttlecock. Yang kedua, atlet melangkah berturut-turut ke depan ke titik nomor 2 dan melakukan gerakan memukul shuttlecock. Yang ketiga, atlet melangkah berturut-turut ke samping ke titik nomor 3 dan melakukan gerakan shuttlecock. Yang keempat, atlet melangkah berturut-turut ke arah belakang ke titik nomor 8 dan melakukan gerakan memukul shuttlecock. Selanjutnya, model segitiga sama kaki. Yang kedua, bentuk latihan footwork yaitu skipping. Skipping merupakan olahraga yang sejak zaman dahulu digemari dari berbagai negara. Olahraga skipping merupakan olahraga yang menggunakan seutas tali untuk melakukan lompatan. Olahraga ini sampai saat ini masih menjadi pilihan dari berbagai cabang olahraga. Saat ini, perkembangan skipping juga sangat hebat. Skipping mengalami perkembangan dari segi variasi, penggunaan maupun bahan yang digunakan. Pada zaman dahulu, skipping digunakan hanya untuk meloncat satu atau dua macam loncatan saja. Namun, sekarang variasi penggunaan skipping sangat variatif dan berkembang berbagai macam variasi. Selain itu, bahan yang digunakan untuk membuat skipping pada zaman dahulu hanya tali saja dan pegangannya hanya dari kayu. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, bahan skipping bisa dari plastik yang bahannya ringan dan mudah digunakan. Menurut Bayu Surya, lompat tali dikenal dengan istilah rope skipping. Skipping adalah suatu aktivitas yang menggunakan tali dengan kedua ujung tali dipegang dengan kedua tangan, lalu diayunkan melewati kepala
sampai kaki sambil melompatinya. Menurut Christy Gallagher 2006-99, lompat tali atau skipping adalah suatu bentuk latihan CV atau kardiovaskuler yang sangat baik karena dapat menjadikan sebuah latihan yang sangat berat dan dapat meningkatkan daya tahan dan kecepatan. Tujuan dari skipping ini menurut Muhammad Muhyi Farouk 2009-23, sasaran atau tujuan lompat tali yang pertama yaitu mengembangkan daya tahan. Yang kedua, mengembangkan kekuatan kaki dan lengan. Yang ketiga, mengembangkan kekuatan kardiovaskuler. Yang keempat, membantu memahami ritme gerakan melalui aktivitas ini. Yang kelima, membantu koordinasi gerakan kaki dan tangan. Yang keenam, mengembangkan keseimbangan tubuh. Pendapat senada juga disampaikan oleh Soetoto Ponjopotro 2002 421-424 menyatakan bahwa tujuan lompat tali adalah yang pertama, melatih keterampilan melompat dan meloncat. Yang kedua, melatih koordinasi antara kedua tangan dan kaki. Yang ketiga, melatih otot tungkai agar dapat hasil lompatan yang baik. Nah, dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan latihan lompat tali skipping adalah untuk memaksimalkan ukuran jarak capai atau tinggi loncatan dan untuk menyelaraskan, mengkoordinasikan loncatan dengan ayunan supaya tali dapat melewati kaki dan tali. Adapun teknik dan variasi dalam skipping, variasi dalam lompat tali atau skipping ada 6 cara menurut Christy Gallagher 2006-99, yaitu yang pertama, angkat satu lutut sambil melompat. Yang kedua, melompat maju mundur, setelah itu ke samping. Yang ketiga, lompat tali dengan kedua kaki secara bersamaan. Yang keempat, lompat tali disilangkan. Yang kelima, lakukan lompatan yang tinggi di atas tali dan melakukan lompatan bintang atau star jump di antara waktu ketika tali berada di bawah. Selanjutnya bentuk latihannya yaitu shuttle run. Menurut Remy Muhtar 1992-91, salah satu bentuk latihan untuk meningkatkan kemampuan kelincahan yaitu shuttle run atau lari bolak-balik. Bentuk shuttle run atau lari bolak-balik secepatnya dimulai dari satu titik ke titik lainnya dengan menempuh jarak tertentu. Unsur gerakan dalam lari shuttle run ini yaitu lari dengan mengubah arah dengan posisi tubuh, kecepatan, keseimbangan merupakan komponen gerak kelincahan, sehingga latihan ini dapat digunakan untuk meningkatkan kelincahan. Kelebihan dari shuttle run ini adalah latihan ini berorientasi pada footwork, speed atau kecepatan, banyak mendapat porsi dalam latihan ini. Menurut Harsono 1988-172, yang perlu diperhatikan bahwa dalam shuttle run itu yaitu yang pertama, jarak antara kedua titik jangan terlalu jauh, misalnya 10 meter. Maka ada kemungkinan bahwa setelah lari beberapa kali bolak-balik dia tidak mampu lagi untuk melanjutkan larinya dan atau membalikkan badannya dengan cepat karena disebabkan oleh faktor kelelahan. Yang kedua, jumlah ulangan lari bolak-balik jangan terlalu banyak sehingga menyebabkan atlet lelah. Kalau ulangan larinya terlalu jauh, maka menyebabkan seperti di atas. Faktor kelelahan akan membuat apa yang sebetulnya ingin dilatih yaitu kelincahan. Keuntungan dan kerugian shuttle run. Yang pertama yaitu keuntungan.
Secara fisikis, gerakan shuttle run lebih mudah diingat sehingga memungkinkan atlet dapat berkonsentrasi penuh pada kecepatan. Bila dilakukan terus-menerus, atlet terbiasa dengan sudut belok yang tajam atau 180 derajat. Lebih tajam dibandingkan dengan sudut belok lari zigzag. Ketajaman sudut tersebut di atas memungkinkan hasil yang dicapai pada saat tes dan alat tes kelincahan dribbling untuk shuttle run dibanding lari zigzag. Selanjutnya yaitu lari zigzag. Zigzag run adalah gerakan lari berkelok-kelok mengikuti lintasan. Latihan zigzag run dapat digunakan untuk meningkatkan kelincahan karena unsur gerak yang terkandung dalam latihan zigzag run merupakan komponen gerak kelincahan, yaitu lari dengan mengubah arah dan posisi tubuh, kecepatan, keseimbangan yang juga merupakan komponen gerak kelincahan. Salah satu bentuk latihan untuk meningkatkan kelincahan yaitu lari zigzag atau lari berkelok-kelok. Nah, dalam permainan bulu tangkis, kecepatan lari dan mengubah arah dengan cepat sangat diperlukan dalam permainan bulu tangkis karena permainan bulu tangkis identik dengan permainan yang cepat dan terutama permainan tunggal harus menguasai keenam sudut lapangan tersebut. Bentuk zigzag run atau lari berkelok-kelok secepatnya melewati rintangan dengan mengejar waktu yang sesingkat-singkatnya menempuh jarak tertentu. Latihan zigzag run dapat digunakan untuk meningkatkan kelincahan karena unsur gerak yang terkandung dalam latihan zigzag merupakan komponen gerak kelincahan, yaitu lari dengan mengubah arah, posisi tubuh, kecepatan, dan keseimbangan. Keuntungan dari zigzag run yaitu memungkinkan kemungkinan cedera kecil karena sudut ketajaman berkelok ke arah lebih kecil, serta banyak membutuhkan koordinasi gerak tubuh. Sedangkan kerugian zigzag run adalah secara fisikis, arah lari perlu pengingat lebih, serta atlet tidak terbiasa dengan ketajaman sudut lari yang besar. Salah satu unsur kondisi fisik yang perlu dikembangkan dalam bulu tangkis adalah kelincahan atau agility. Kelincahan atau agility adalah kemampuan seseorang untuk berlari dengan benar saat memukul shuttlecock. Yang terakhir yaitu sprint. Sprint training atau latihan kecepatan merupakan salah satu bentuk variasi dan cara yang dilakukan untuk meningkatkan daya tahan aerobik. Adapun bentuk aktivitasnya adalah berlari dengan kecepatan maksimal dengan menempuh jarak yang pendek dan dilakukan secara berulang-ulang. Sebagai contoh dari latihan sprint training adalah lari dengan kecepatan maksimal menempuh jarak 40 meter sampai 50 meter. Repetisinya yaitu 6 sampai 20 kali. Sprint adalah kemampuan sistem neuromuskuler yang melakukan serangkaian gerak dalam waktu sesingkat mungkin. Gerak siklus adalah 23 satu macam aktivitas yang dilakukan secara berkesinambungan atau gerak yang berangkai. Demikianlah pemaparan saya tentang materi footwork, tentang bagaimana itu teknik melangkah dan bentuk-bentuk latihan dari footwork. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.